Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8, salam sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar di jarak jauh. Harapan saya mudah-mudahan pagi hari menjelang siang ini kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembelajaran kita seni budaya. Kita lihat sekarang di halaman 25 itu ada bermain musik ansambel. Nah, ini. Jadi pembahasannya mirip dengan kelas 7. Kalau kelas 7 salah satunya adalah bermain musik ansambel, tapi di kelas 8 kita bermain musik tradisional. Jadi di halaman ini bahasan tema besarnya adalah bermain alat musik tradisional. Yang di kelas 7 kita sudah bahas bermain musik ansambel. Ada beberapa hal yang wajib kita pahami, ya kita ketahuilah, kita kenal sebelum kita bermain musik tradisional. Antara lain, apa pertama, kita harus tahu jenis-jenis musik tradisional. Kalau kita menonton, menyaksikan para seniman bermain musik-musik tradisional, kita sangat takjub ya. Perjuangan mereka mengembangkan musik-musik tradisional luar biasa, terutama di tataran Sunda. Ya, ada pelawak yang namanya siapa tuh? Sule, dia sangat mahir sekali bermain gendang, kemudian bisa bermain siter, bisa bermain kecapi dan lain sebagainya, bahkan bisa nembang dan lain sebagainya. Itu sebuah bakat yang luar biasa kalau seseorang bisa dimiliki. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kamu punya kemampuan, kembangkan bakat itu. Nah, ini adalah hanya pengantar sebagai pemahaman, pengetahuan, sebagai bagian dari pembelajaran kita. Nah, jenis musik tradisional, saya katakan bahwa musik-musik tradisional ini amat sangat beragam di Nusantara ini, ya, beraneka beraneka ragam lah, dari mulai Sabang sampai Merauke. Musik tradisional ini banyak sekali jenisnya. Nah, masing-masing itu alat musik tradisional mempunyai karakteristik sendiri, dan itu tersebar di wilayah Nusantara. Nah, misalnya apa saja? Ada yang disebut namanya serunai. Nah, serunai ini adalah alat musik tiup. Jadi jenis alat musik tiup namanya serunai, atau bahasa musiknya disebut alat musik aeroponik ya. Nah, ini dikenal di Indonesia sebagai alat musik yang menjadi alat musik masyarakat Minang ya. Bagian unik dari serunai ini, anak-anakku sekalian, itu terdapat pada ujungnya. Bagaimana ujungnya? Ujungnya itu mengembang lebar gitu ya. Seperti apa ya? Yang ujungnya mengembang ya. Kemudian fungsi mengembang itu adalah berfungsi untuk memperbesar volume suara. Jadi suara akan menjadi lebih besar dengan mengembangnya di permukaan alat musik ini ya. Asal mula serunai ini berasal dari jenis musik yang disebut namanya puput serunai. Jadi asalnya dari puput serunai. Nah, ini alat musik ini berasal dari daerah Kashmir. Daerah Kashmir itu di daerah utara India. Nah, alat musik ini sudah sejak lama dipopulerkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dibawa oleh
imigran atau pendatang-pendatang dari masyarakat Minang. Ya kalau kamu misalnya nonton musik India, ada ular yang berjoget-joget mempergunakan musik itu, ya seperti itulah alat musiknya ya. Itu asalnya dan seperti itu. Tapi setelah masuk ke Indonesia namanya serunai. Dan juga disebut sebagai alat musik tradisional Malaysia. Jadi Malaysia juga menyebut bahwa serunai itu adalah alat musik tradisional masyarakat Malaysia, dan bahkan sebutannya dengan sebutan sama. Memang masyarakat di Sumatera Utara dengan Malaysia itu banyak hal-hal kesamaan. Misalnya pada hal bahasa, mereka mempergunakan bahasa Melayu, kemudian pakaian, bahkan juga makanan, dan bisa jadi alat musik serunai itu juga sama digunakan oleh masyarakat Malaysia. Ya sudahlah, dipakainya sama-sama, nggak usah ini punya saya, ini punya saya. Yang penting kebersamaan di antara negara tetangga gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ada yang disebut namanya kendang atau gendang. Nah, kendang atau gendang ini adalah alat musik instrumen dalam gamelan Jawa. Biasanya dipergunakan sebagai alat musik ritmis, dan suaranya itu dimainkan berdasarkan naluri pemain gendang itu sendiri. Jadi tidak ada pukulan yang harus sama. Biasanya pukulan itu berbeda-beda ya, karena dia dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan, tidak mempergunakan alat bantu ya. Jadi alat ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Nah, jenis kendang ini macam-macam, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, yang kecil itu disebut namanya ketipung ya. Kemudian yang sedang itu disebut namanya kendang ciblon atau kendang kebar. Jadi yang kecil disebut ketipung, yang sedang itu namanya ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi namanya kendang gede, biasa disebut kendang kali, itu ukurannya besar. Untuk wayangan atau ada lagi satu lagi namanya kendang khas, itu namanya kendang posek. Jadi kendang itu jenis-jenisnya macam-macam sesuai dengan ukurannya, dengan nama yang beda ya. Kemudian ada yang disebut yang ketiga namanya celempung atau garis miring siter. Siter atau celempung adalah alat musik petik dan termasuk gamelan Jawa. Ada hubungannya juga dengan kecapi di gamelan Sunda. Jadi siter dengan kecapi mirip-mirip lah ya. Nah, cirinya masing-masingnya ini memiliki 11 sampai dengan 13 pasang senar. Nah, direntangkan, jadi senar itu direntangkan di kedua sisi antara kotak resonantor. Ya, ciri khasnya disetel dengan nada pelog, dan senar lainnya disetel dengan nada selendro. Jadi kalau pelog mungkin keutamanya untuk memainkan lagu-lagu tertentu, dan pelog juga untuk lagu-lagu tertentu. Nah, kemudian celempung panjangnya kira-kira 90 cm. Dia memiliki 4 kaki, di setel 1 oktav di bawah siter. Jadi ada alat setelnya di bawah siter. Kemudian yang keempat ada rebab. Rebab ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesekkan senar. Ini menyebar alat musik ini dari daerah Afrika Utara, Timur Tengah sampai dengan Eropa. Nah, beberapa jenis rebab ya ini menggunakan rangkaian tertentu ya, dapat bertumpu di tanah. Dengan demikian rebab tangkai di daerah tertentu. Namun terdapat juga versi yang dipitik sebagai kabuli rebab, kadang-kadang disebut sebagai rebab atau rubab oleh masyarakat tertentu ya. Kemudian yang kelima ada ganda. Itu ganda ini adalah alat musik berasal dari masyarakat Sulawesi Tengah ya, mengenal alat musik ini dengan sebutan namanya ganda. Dalam budayanya
Ganda adalah gendang kecil seperti apa ya? Marwas ya. Gendang kecil seperti marwas panjang terbuat dari kayu dan kulit. Kulit apa? Kulit sapi sebagai membrannya. Jadi gendang dimainkan dengan cara apa? Ditepuk ya, ditepuk. Dengan menggunakan tangan kemudian akan menghasilkan nada-nada ritmis. Kemudian yang kelima tipa. Mendengar kata tipa, apakah kamu tahu berasal dari manakah tipa ini? Kebayang atau tidak? Tipa ini adalah alat musik khas, alat musik tradisional Papua. Adalah sebuah gendang panjang, ukurannya panjang yang bernama tipa. Gendang ini umumnya dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian adat. Ya, untuk mengiringi tarian-tarian adat. Biasanya tipa terasa unik ya. Uniknya itu kenapa? Karena di di alat musik ini banyak sekali beragam pahatan-pahatan atau ornamen-ornamen tertentu yang menjadi etnik khas ya, khas suku Papua di bagian kayunya. Sementara untuk bagian membrannya menggunakan kulit rusa atau kulit babi yang telah dikeringkan. Kemudian berikutnya 4, 5, 6, 7 pareret. Ada alat musik pareret. Alat musik tradisional ini berasal dari mana? Dari NTB. Apa NTB itu? Nusa Tenggara Barat. Nah, instrumen ini adalah sejenis runai, jadi ditiup ya, atau trompet yang menghasilkan nada-nada melodis pada saat ditiup. Nah, jumlah lubangnya bervariasi, hanya saja biasanya itu lubangnya ada 7 buah. Pareret ini dikenal dengan budaya Lombok Barat dan kultur Hindu yang berasal daripada budaya Bali. Kendati demikian di Bali sendiri pada saat ini sudah sangat jarang, akan tidak ditemukan instrumen ini. Yang kelima ada yang disebut namanya sasando. Sasando adalah sebuah alat musik petik berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Secara harfiah nama sasando ini menurut asal katanya dalam bahasa Rote sasandu, artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Biasanya dia menggunakan daun lontar sebagai bahan untuk menghasilkan suara. Nah, jadi sasando ini mirip dengan instrumen petik lainnya seperti misalnya gitar, biola, kecapi. Bagian utama sando berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Nah, itulah anak-anakku sekalian alat-alat musik tradisional yang kita bahas pada kesempatan ini. Untuk itu saya minta kepada kalian lihat halaman 28. Silakan dikerjakan 5 soal di bagian atas, ada penilaian harian ya, seperti biasa nanti disetorkan kepada saya. Demikian pertemuan kita kali ini, sampai berjumpa dan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.